Halo teman-teman semuanya, ya semangat pagi, salam olahraga. Jangan lupa teman-teman semuanya, pada pertemuan ke-10 kali ini teman-teman silahkan simak film yang saya share di YouTube ya. Kemudian saya kirim ke masing-masing grup. Lalu saudara analisis ya, apa pesan yang bisa kita tangkap dalam film itu ya. Kemudian teman-teman semuanya, apa yang bisa kita lakukan setelah saudara menonton film ini? Berikut film yang kita sajikan. Yuk kita simak setelah paripara berikut ini. Salam olahraga. Kalau ketika sambutan misalnya ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo buddhaya, nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Orang-orang luar yang datang ke Kampung Sawah, kalau mereka minum air Kampung Sawah, makan makanan yang ada di Kampung Sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di Kampung Sawah. Loh, kok orang Islam ada di gereja? Bahkan sebaliknya, kok orang Kristen ada di musala dan masjid? Nah, ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke Kampung Sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Sering diangkat oleh berbagai media karena memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat, Kampung Sawah di Kota Bekasi, Jawa Barat ini memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Di Kampung Sawah pun berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas. Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi. Kehidupan masyarakat di Kampung Sawah yang toleran, yang bineka, dan yang beragam, yang saling gotong royong dan sebagainya, itu sudah sejak awal Kampung Sawah ini ada. Jadi itu merupakan produknya leluhur kami yang kemudian diwariskan kepada kami untuk dijaga dan ditindaklanjuti sampai sekarang ini. Ya, jadi bukan produknya generasi zaman now ya. Teman-teman atau saudara-saudara kami yang Muslim pakai peci, yang Kristen juga pakai peci. Ketika sambutan misalnya ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo buddhaya. Nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Nah itu persoalannya. Apakah di tempat lain cocok dengan ini? Itu juga nggak tahu. Kalau mau mengadopsi ini ya silahkan. Kerukunan di Kampung Sawah itu sudah mengakar jauh di orang-orang tua kita ya. Saya ini kan hanya meneruskan dan menikmati kerukunan di Kampung Sawah gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama itu karena proses persaudaraan. Persaudaraan itu tercipta karena proses kawin-mawin, menikah lintas agama. Dulu kan agama hanya kebutuhan administrasi. Inilah Karde atau yang akrab disapa Ma Engkar bersama istrinya Maisaroh. Mereka merupakan pasangan suami istri beda agama di Kampung Sawah. Maisaroh beragama Islam, sedangkan Ma Engkar beragama Katolik. Keduanya sudah 50 tahun menikah. Hingga saat ini, hidup rukun bersama 9 orang anaknya. 5 orang anaknya memeluk agama Katolik dan 4 lainnya memeluk agama Islam. Di sini banyak yang kawin silang. Maksudnya kawin silang itu ya dari Katolik nikah ke Islam, dari Islam ada yang ke Katolik. Contohnya saya ini, ibu kan dari Muslim ke Katolik. Jadi kan dia kan memang orang tuanya orang ada. Jadi ibu dagang sini, dia orang tuanya orang ada. Jadi dia sawahnya luas, apa gitu. Ibu setiap saat bantuin numbuk, bantuin masak di rumah ibunya, dia ngebantuin nandur, nyambut itu awalnya. Dulu ibu nikah sama bapak, ya biasa-biasa aja. Ibu kan acara di gereja, apapun ibu ikutin. Biarpun bapak masih lain agama, makan sehari-hari. Awal bangun tidur, ibu kerjain kopi sama sarapan.
Terus siang kira-kira jam 10 ibu kasih makan. Ntar siangnya dikasih kopi. Ntar sore jam 5-nya ibu kasih makan lagi. Sabar, yakin, itu aja penting. Itu kepada anak-anak saya, menantu-menantu saya, cucu-cucu saya, serta ponakan-ponakan, saling damai dan rukun. Contohnya ya, seperti saya ini. Di Kampung Sawah itu kami punya yang namanya pohon keluarga. Pohon keluarga itu ada satu keluarga yang terdiri dari agamanya Muslim, kemudian agamanya Kristen, agamanya Katolik, sementara itu satu keluarga utuh gitu. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa dan sebetulnya sudah lama sekali itu berlaku di Kampung Sawah. Ya cuma memang dengan adanya perkembangan teknologi dan dengan adanya perubahan media yang begitu drastis, ya akhirnya ini menjadi seperti seolah-olah booming gitu. Padahal ini sudah berlangsung cukup lama. Kami menyadari bahwa gereja itu ada bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga gereja itu ada untuk berdampak dengan lingkungan. Juga gereja hadir karena ada lingkungan di sekitar. Kampung Sawah itu sebetulnya saudara bersaudara. Satu dengan yang itu tali persaudaranya itu kuat. Jadi ada yang jemaat di Kampung Sawah punya relasi saudara di Katolik, punya relasi saudara di Masjid Agung Al-Jauhar. Kami punya komitmen bersama antara GKP Pasundan, antara Gereja Katolik dengan Masjid Agung Al-Jauhar. Itu kita punya komitmen bersama bahwa kita adalah simbol tadi ya toleran. Kita simbol di mana Kampung Sawah itu sebagai kampung persaudaraan. Kita biasanya umat Islam itu dengan panggilan jiwanya setiap emang Natal sudah kepanggil. Jadi ketika emang ada acara-acara di Natal dan Tahun Baru, pasti kita mau anak mudanya, mau orang tuanya pasti ikut bantu di sana. Kita saling menghormati aja keyakinan kita. Kalau misalnya dia orang Kristen, ya berarti kita harus menghormati ibadahnya cara orang Kristen. Kalau kita orang Islam, ya berarti kita juga harus menghormati agamanya. Jadi nggak ada tuh kita saling menjelek-jelekan agama yang satu dengan agama yang lain. Dulu kan kita toleran itu nggak saya sekarang ya diekspos. Tapi kalau kita kan memang udah turun-temurun. Ketika ada orang baru, mungkin dari daerah mana-mana nih, loh kok orang Islam ada di gereja. Bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musala dan masjid. Nah ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke Kampung Sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Yang bisa membuat mereka mempertahankan toleransi adalah justru kesadaran mereka tentang kuatnya kebudayaan yang historis yang ada di tengah-tengah mereka. Dan di tengah lumpur becek Kampung Sawah itu yang namanya kebudayaan Betawi yang memperlihatkan kepada mereka aspek interkulturalisme. Siapa kita? Kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Kampung Sawah, kampung kita semua. Orang-orang luar yang datang ke Kampung Sawah, kalau mereka minum air Kampung Sawah, makan makanan yang ada di Kampung Sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di Kampung Sawah. Kalau kita lihat sungguh indah pintu dipahat, mungkin burung tekukur hingga di dahan. Semoga kalian semua selamat dan mendapat berkah dari Tuhan. Kolak Pak, kolak pisang dibeli cuman 5.000. Matane nek nyebrang ya nganggo aturan, cah bayi lho. Kamu lakukan itu bahaya, kan sana udah ada zebra cross. Nah diulang lagi ya. Ya Pak, maafkan saya juga capek
dari tadi siang udah jualan kolak dan saya juga mau pulang ke rumah jalan kaki. Antar yuk. Pak, saya boleh minta minumnya? Saya mau buka. Ya nggak boleh. Canda, Dek. Udah, ayo kamu makan sekalian buka puasa. Dek, kamu jualan kolak buat apa? Itu Pak, mukenanya ibu saya udah jelek. Saya mau beliin mukenanya ibu saya yang baru buat lebaran besok. Ayo Dek, turun. Udah sampai sini aja Pak. Makasih ya beneran. Ya, sama-sama ya. Salam buat ibu. Sehat. Belum ada Assalamualaikum. Bapak Eko. Bapak Eko. Assalamualaikum. Macam mana nih si Eko ini? Udah 3 minggu nggak bayar. Memang benar-benar Jawa kere ini. Bapak Eko. Assalamualaikum. Payah kali dia nih. Lebih baik aku kesilai aja lah. Wah. Oh, baik. Horas. Bah. Ini loh, siapa? Baik, Bang. Baik ya. Gimana Mama di kampung? Baik, Bang. Bah, syukurlah sama Tuhan ya.
Ada apa abang kesini? Nah inilah yang mau kutanya. Aku mau mencari si Eko. Si Eko? Iya. Itu lagi kerja bakti di bawah, Bang. Iya, kerja bakti ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong kau juga jatuh tempo sebetulnya. Tempo apa? Bulanan rumah. Oh, kontrakan. Iya, gitu maksudnya. Kasihlah awak kesempatan seminggu ini, Bang. Ini abang mau membangun ini. Nah. Kasihlah awak, Bang, kesempatan seminggu. Oke lah. Enggak ku kasih seminggu, 2 minggu ku kasih. Wah, karena hal kita kau. Iyalah ya. Oke. Mantap kali ya. Horas dah. Horas. Kalah Bang ini. Oke. Bang ya. Jadi abang nggak berlama-lama lagi sini lah ya. Oke lah, Bang ya. Aku mau nyusul si Eko. Oke, Bang. Ya. Oke ya. Horas ya. Salam sama mama ya. Hati-hati ya, Bang. Oke. Nah, horas dah. Horas. Iya. Ya ini memang. Pak, si Diki, ya ampun, di depan kecelakaan. Kenapa dengan anak saya kecelakaan, Pak? Terus sekarang posisinya di mana anak saya? Gak apa, si Diki udah dibawa ke rumah sakit, Pak. Terima kasih ya, Mas ya. Mau kemana kau Eko? Aku dari rumahmu sudah mencari-cari kau. Sabar ya, Bang. Maaf ya. Anak saya lagi masuk rumah sakit. Kau menunda terus ini rumahmu ini. Bagaimana kau? Aku nggak mau tahu. Mobil penyuluhan hukum kelilingnya sudah datang. Mari kita siapkan, Pak. Nanti akan saya lunasi semua bayaran Ibu. Sabar ya, Bang ya. Apa kau memang jauh kere kau? Miskin lagi. Apa kau utang pukul aku lagi? Sudah. Ada persoalan apa? Pelan-pelan. Ayo kita tenang. Iya menunda pembayaran terus-terusan. Terus? Apa? Ya dia nggak mau tahu, Pak. Anak Oke. saya lagi masuk rumah sakit. Udah. Nah, ya. Masuk rumah sakit. Memang kau. Ada kegiatan penyuluhan. Mari kita ke sana sama. Biar kita tenang sama-sama di sana. Ayo kita bicarakan sama. Ini gara-gara Pak RT aja. Aku apa ya? Ayo. Bapak Ibu. Selamat pagi. Pak RT. Kompak banget nih Pak RT. Kalau betul ada masalah nih Bapak Ibu nih semua kita silakan duduk Pak. Ayo. Silakan. Pak. Ayo. Hati-hati. Silakan duduk Pak. Saya sebelah sini. Ya, saya di sini ya. Oke. Nah, gini Bapak Ibu penyuluh, kebetulan warga saya ada masalah. Ya, percocokan antara warga ada. Jadi permasalahannya apa, Pak? Jadi ini Pak, mau saya jelasin ya Pak ya. Tadi itu Pak Tagor, saya lagi kerja bakti di Paranim Pak. Baik. Di situ itu masalah rumah Pak. Sewa rumah kontrakan bulanan. Saya memang saya akui Pak, saya memang belum bisa bayar. Karena saya saat ini sedang kena kecelakaan Pak, masuk rumah sakit Pak. Jadi gara-gara itu dia malah ngata-ngatain saya orang Jawa miskin. Saya dikata-kata dicaci maki Pak. Saya dihina Pak. Saya nggak terima dengan masalah Pak Tagor itu. Jadi itu menghina Bapak? Menghina Pak. Saya seorang suku Jawa juga masih punya harga diri Pak. Saya nggak terima Pak. Itu permasalahannya Pak. Memang gimana aku nggak emosi. Iya menunda-nunda terus. Aku kan juga perlu pembangunan. Itunya Ibu penyuluh, Bapak penyuluh. Iya. Kan begitu Pak RT. Pak, tahan diri dulu Pak. Jadi begini Bapak Eko, Bapak RT semuanya. Jadi bahwa sesungguhnya Bapak Ibu ya, setiap manusia itu ya di hadapan Tuhan itu adalah sama. Karena dia dilahirkan ya mempunyai harkat, martabat ya dan hak kewajiban yang sama. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa ya di dalam setiap suku, ras dan etnis itu adalah kehendak absolut ya
tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap manusia tidak bisa ingin masuk lahir harus masuk suku Jawa, harus masuk suku Sunda atau suku Bali dan lain sebagainya. Itu adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu ya, bahwa perbedaan suku ini ya tidak menjadikan kita berbeda tanggung jawab dan kewajiban. Apa yang saya ucapkan bagaimana menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya ya Pak Tagor, Pak Eko, sebaiknya perselisihan itu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Ya. Dan itu karena masalah hukum, Bapak itu bisa dikenai pasal mengenai penghinaan, Pak. Itu di pasal 335 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan juga masih ada lagi pasalnya, pasal 310 sampai 321 itu mengenai penghinaan. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya Pak Tagor, dengan kata-kata Pak Tagor yang menghina tadi, itu sudah menghina saya nggak akan terima, Bang. Kalau Abang tidak minta maaf sama saya akan adukan ke polisi, Pak. Sudah, kalau begitu, tadi penjelasan Bapak Ibu penyuluh sudah jelas. Gimana kalau berdua berdamai saja? Pertama menyelesaikan persoalan, nanti masalah kontrak mengotak berdua diselesaikan. Setelah persoalan Pak Eko selesai gimana Pak Tagor? Aku setuju sama Pak RT. Ya sudah, Bapak dan Ibu penyuluhan aku setuju ya. Aku minta maaf lah. Ya udah, ayo. Berkat Bapak dan Ibu nih aku sadar aku. Nah, tandanya aku bersalah, aku minta maaf sama kau. Inilah sekedar untuk apa? Ya sudah ya. Kantonginlah ini untuk tambahan anakmu ini. Maaf lah ya. Maaf lah ya. Aduh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama lah ya. Saya dikasih keluar maaf untuk bayar kontrakannya. Iya. Terima kasih ya Bang ya. Oh ya udah. Pasti nanti akan bulan depan aja pun enggak apa-apa. Ya. Ya sudah, cara anaknya dulu. Ya. Ayo. Terima kasih Pak. Ayo, mari ayo. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak ya.